Kami dari Digital Screen Ink mohon like dan subscribe-nya ya. Inilah hasil proses cetak ke kanvas lukis. Untuk kanvasnya, kanvas seperti biasa ya, untuk kanvas melukis. Ini hasil gambar lainnya. Untuk mendapatkan gambar-gambar bagus, kalian bisa bertanya di dalam kolom komentar. Nanti saya jawab untuk mendapatkan gambar-gambar bagusnya. Dan ini bentuk dalam posternya, tapi untuk bahannya sama, menggunakan kanvas juga. Baik, kita mulai dari awal dulu, yaitu dari program printnya. Pertama saya menggunakan Photoshop. Kita buka gambar yang kita ingin cetak ke dalam kanvas. Setelah kita buka, kita bisa untuk mengatur resolusinya agar resolusinya semakin tajam saat dicetak. Kita ubah yang pixelnya, kita tambahin jadi 720 dari 72 pixel, kita tambah jadi 720, lalu kita oke. Gambarnya sudah membesar, berarti ini menandakan gambar sudah tinggi resolusinya. Lalu kita cetak, kita print. Saat di mode print ini kita atur ulang. Nah, kita klik print setting. Untuk ukuran harus A4. Lalu untuk quality-nya bisa kita atur kembali agar lebih tajam, lebih pekat. Nah, jangan lupa di mirror ya, agar gambarnya tidak kebalik saat dicetak. Oke, nah di sini gambar masih besar, kita perkecil sesuai ukurannya agar ukurannya sesuai yang kita inginkan. Perbesar. Setelah selesai, lalu kita klik print. Saat proses cetak, kita pastikan kembali bahwa cetakannya itu bagus ya, tidak ada cacat dari segi warna, dari segi gambarnya tidak ada yang cacat. Untuk warna tintanya berbeda ya, terutama warna tinta kuning itu sangat berbeda karena ini tinta khusus dan kertasnya khusus juga. Nah, ini untuk tinta dan kertasnya. Untuk tinta dan kertasnya beda ya dari yang biasanya. Ini khusus. Untuk cara mengganti tintanya kalian bisa lihat di YouTube kami. Caranya mudah dan simpel sekali. Untuk tinta dan kertasnya ada di link YouTube ini. Ini hasil proses cetaknya. Kita pastikan kembali tidak ada yang cacat. Setelah kita pastikan tidak ada yang cacat, baru kita press. Nah, di sini kami menunjukkan bahannya ya, bahan kain kanvasnya. Untuk kain kanvasnya biasanya sudah terlapisi cat gesso. Jadi kalau kita beli di toko online pun banyak, tapi yang sudah dilapisi cat gesso. Nah, untuk yang sudah terlapisi dan belumnya pasti berbeda. Untuk memindahkan gambarnya ke kain kanvas, kita menggunakan mesin press ya. Pastikan kembali tidak ada kotoran yang menempel di kanvas. Kita bersihkan dulu kalau ada. Nah, setelah selesai kita masukkan, kita tempelin, kita pasin di tengah-tengah biar posisinya pas di tengah-tengah. Setelah posisinya pas, kita press. Kalau posisinya belum di tengah-tengah ya kita geser kembali sampai posisinya di tengah. Nah, ini sudah posisinya sudah di tengah-tengah, kita press dengan suhu
200 derajat Celcius dengan waktu 46 detik. Kita presnya agar benar-benar matang saat pemindahan gambarnya. Nah, setelah selesai kita angkat. Kita angkatnya harus cepat ya, langsung kita angkat. Nah, inilah gambarnya hasilnya. Nah, ini posisi gambarnya. Kualitasnya bagus, jernih. Setelah proses ini selesai, maka proses selanjutnya adalah kita pasang ke kayu. Dan inilah proses pemasangan ke kayunya. Yang perlu kita siapkan yaitu stapler dan tang saja. Saat pemasangannya diusahakan harus pas di tengah-tengah agar tidak melenceng atau miring. Setelah yakin pas, baru kita staples. Staplesnya menggunakan staples yang besar ya, bukan staples biasa. Banyak juga dijual toko-toko. Saat kita staples, diusahakan kita tariknya pakai tang ya, agar posisinya kuat tarikannya. Karena kalau pakai tangan, hasilnya akan mengembung dan tidak rata. Diusahakan untuk staplesnya jangan pelit-pelit, di staplesin semua sisi. Setelah di staplesin semua sisi, kita tancapkan kembali menggunakan palu atau berbahan yang keras. Oh iya, untuk bingkai kayunya sebenarnya bisa beli di toko online juga. Jadi bingkai kayunya pun sudah jadi ya, sesuai ukuran yang kita inginkan, ada pasti. Nah, ini proses penarikannya harus kencang. Setelah kencang, yakin kencang, baru kita staples. Nah, kita cek kembali apakah sudah kencang. Setelah yakin sudah kencang, kita buang sisa-sisanya dengan cara digunting. Sebenarnya untuk proses pengguntingannya pun khusus, harus digunting dengan sebuah pola. Jadi saat dilipat dan dimasukkan itu rapih, dan akhirnya kanvas pun berbentuk bagus dan rapi. Jadi untuk cara pengguntingannya dan pelipatannya ada di video ini. Jika ada yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar YouTube kami. Nanti akan kami segera jawab. Kak, apakah bisa tinta DTF untuk cetak ke kanvas? Kalau menurut saya sih akan sulit dan berbeda. Jadi untuk tinta dan kertasnya sesuai yang kami sarankan ada di link YouTube ini. Silahkan diklik dan silahkan diorder. Untuk proses terakhirnya kita harus menggunakan cutter, karena kalau gunting kemungkinan kurang lurus. Jadi kita menggunakan cutter, kita sejajarkan dengan kayunya, jadi rapi. Agar video kami selalu update hal-hal yang terbaru, tolong dibantu ya untuk subscribe, like, dan share-nya.
dan hasilnya pun selesai. Kalau untuk lebih bagus lagi, sebenarnya sih harus dipernis agar tidak cepat mudah kotor, atau dibungkus oleh plastik. Gimana, rapi ya guys? Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih.